pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Seberapa banyak kita yang berbahagia, bersukacita ada di rumah Tuhan hari ini. Engkau yang berbahagia, bersukacita, boleh kasih salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Thank you, Lord. Biar kami mau datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau cari wajah-Mu lebih lagi Yesus. Biar sukacita Tuhan penuh dalam setiap kita, amin. Amin. Haleluya. Bersama-sama jemaat Tuhan. Ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Ku pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Bersama-sama ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi pertolongan di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat kepadamu. Ada amin? Biar jiwa kita hanya melekat kepada Tuhan. Thank you Lord. Ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Ku pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi pertolongan di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat. Biarlah segenap hidup kita terus memuji-Mu Tuhan. Ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi pertolongan di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat kepadamu. Benar Tuhan, biar segenap jiwa kami terus melekat hanya kepadamu Yesus. Setiap hari Tuhan, kami mencari wajah-Mu Tuhan. Ku memuji Tuhan seumur hidupku. Biar Kau dengar setiap kami Yesus. Menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi pertolongan di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat kepadamu. Ku memuji Tuhan seumur hidupku
dalam-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau meneguhkan langkahku. Kami terus berjalan di dalam-Mu Yesus. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti Tuhan. Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Sorakan Yesus. Siapa yang percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang ajaib? Dia adalah Allah yang dahsyat. Mari bersama-sama. Kau meneguhkan langkahku. Nyatakan iman-Mu di hadapan Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Kau meneguhkan langkahku. Biar iman kami bangkit hari ini Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Takkan ku ragu mengikuti-Mu. Sekali lagi, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Terima kasih Tuhan. Tidak pernah ragu kami mengikut Engkau sepanjang hidup kami Tuhan. Biar Kau dengar setiap hati kami Tuhan. Dan kami mendengar suara-Mu, mengikuti Engkau sepanjang hidup kami Tuhan Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Bapa. Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan di tempat ini. We believe you Jesus. Kami percaya lawatan-Mu sedang terjadi, sedang beracara di setiap pribadi kami masing-masing. Kami buka hati kami buka pikiran kami surrender to you Tuhan. Kami percaya Engkau ada di sini dan kami mau sembah Engkau lebih lagi. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Yes God. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya Yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Yes God. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu
penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yes God, kami percaya hadirat-Mu nyata di sini Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran Tuhan. Mau dekat dengan umatnya. Tuhan mau dekat dengan Yes God, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu Tuhan, oh we worship You, menuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya hadirat-Mu Bapa Yesus. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan nyata di sini. Oh kami sembahkan, kami puji nama-Mu. Yesus, Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan. Yesus Tuhan, firman-Mu berkata Tuhan, di saat kami menghampiri tata-Mu, menghampiri hadirat-Mu, di sana Engkau ada. Yeah. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur Tuhan, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur Tuhan, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan di sini, kemuliaan-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Yeah. Terima kasih Tuhan. We praise You, we worship
worship you, we glorify your name. Bersama katakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord. Sembah lebih lagi, oh praise the name. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord. Lebih tinggikan nama Yesus, amin. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord our God. Yes God. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless day we will sing your. Yes God, we praise you, we worship you. Lebih lagi sembah Dia. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise. Yes God, oh Lord, oh Lord our God. Bisa sekali lagi katakan, oh praise the name. Oh praise the name. Sekali lagi katakan, oh Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord. Bisa sekali lagi bagi saudara, berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kau layak terima pujian kami Tuhan. Sampai seumur hidup kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Tidak ada satu pun yang bisa menghalangi kami untuk memuji, menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Engkau layak Tuhan. Hanya Engkau saja yang layak. Thank you Lord. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Tepuk tangan yang lebih lagi buat Allah kita. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kasih setia-Mu menyertai setiap kami Tuhan. Kau katakan jangan takut sebab aku menyertai Engkau. Kami percaya Kau menyertai setiap langkah-langkah kaki kami Tuhan. Bahkan Kau katakan jangan bimbang sebab aku Allah-Mu. Kami akui Engkau Allah kami dalam hidup kami Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan. Bahkan Kau meneguhkan kami Tuhan. Kau teguhkan setiap apa yang menjadi janji-janji-Mu dalam hidup kami. Kau teguhkan setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Bahkan tidak cukup Kau teguhkan, bahkan Kau menolong kami Tuhan. Kau tahu kekuatan kami tidak seberapa. Kau tolong kami Tuhan. Bahkan tidak cukup sampai Kau tolong kami Tuhan. Sekalipun kami jatuh, Kau pegang kami dengan tangan kanan-Mu yang kuat, yang membawa kami kepada kemenangan Tuhan.
Jagai hati kami pagi ini Tuhan, dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah timbul kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan Tuhan. Kami akui Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bicara Tuhan, bicara Roh Kudus. Kau bicara bagi kami pagi ini Tuhan. Ukarabatakarabasyuh. Terus Bapak Ibu Saudara hampiri Tuhan saat ini. Dengar Tuhan bicara. Tuhan mengasihi kita semua pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kau luar biasa Tuhan. Kasih-Mu indah Tuhan. Kau manis, Kau lembut. Kau manis, Kau lembut Tuhan. Penuhi kami dengan kekuatan yang baru daripada Engkau Tuhan pagi ini Tuhan. Biar kami bermegah di dalam Engkau Tuhan. Dan bisa kami katakan kepunyaan Allah yang besar, yang menolong kami, yang menyertai aku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau lanjutkan pekerjaan Roh Kudus pagi ini tengah-tengah kami. Kami percaya ada pesan khusus yang Kau sampaikan bagi kami pagi ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biar terus Kau beracara tengah-tengah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, ucap syukur. Siapa orang bisa percaya bisa katakan amin. Selamat pagi Bapak Saudara semua. Saya persilakan duduk. Ada satu ayat yang saya baca di dalam Markus 12 ayat 30 berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Hati, jiwa, dan akal budi merupakan unsur yang ada dalam diri kita, amin. Yang tinggal di dalam tubuh kita di sini, Bapak Saudara. Benar? Lalu kenapa dikatakan ada tegaskan juga dengan segenap kekuatanmu? Apakah itu diukur dengan kekuatan fisik kita? Kalau diukur dengan kekuatan fisik kita, pada umumnya manusia semakin bertambah usia akan semakin lemah. Apakah juga menunjukkan bahwa kasih kita semakin lemah kalau diukur dengan fisik, Bapak Saudara? Tidak kan? Benar, amin. Jadi waktu saya baca ayat ini, lalu saya baca di ayat yang lain di dalam Lukas 10 ayat 27 dikatakan kurang lebih yang sama tapi cuma dibalik aja. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu sesama. Kasihlah dengan sesama. Ini pengertian kekuatan di sini memiliki arti yang sama. Lalu saya cari lagi ayat yang berbeda di dalam Ulangan 6 ayat 5 dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Diterjemahkan sama Bapak Saudara, kekuatan. Tapi waktu saya lihat lagi, kekuatan di dalam Ulangan 6 ayat 5 ini lebih kepada dinamos. Yang artinya dinamos, kata asalnya itu meode. Meode itu artinya greatly, much more, louder and louder. Lebih kepada usaha kita yang keluar dari diri kita. Tapi dalam Markus 12 ayat 30 dan Lukas 10 ayat 27 ini kekuatan di sini diambil dari unsur katanya itu oikos, iskos, yang artinya bukan hanya sekedar kekuatan yang keluar dari diri kita yang menyatakan kuasa atau secara fisikal, tetapi lebih daripada itu kekuatan yang melekat dalam diri kita. Ada perbedaannya Bapak Saudara. Merupakan suatu kekuatan yang melekat dalam diri kita, yang menunjukkan berarti adanya kekuatan di dalam kekuatan. Kekuatan apa itu Bapak Saudara? Kekuatan yang memberikan kemampuan kepada kita, kapasitas dan sumber daya yang kita miliki. Sumber daya apa?
yang dijelaskan tadi secara fisik, secara mental, di dalam kehidupan sosial kita, dan secara finansial, saudara. Dijelaskan di sana. Ada amin? Di situ saya baca menunjukkan bahwa kekuatan ini berbeda gitu. Kekuatan ini ada di dalam diri kita, menunjukkan kekuatan di dalam kekuatan. Di dalam perjanjian baru, iskus ini kata iskus ini spesifik dinyatakan 10 kali di dalam perjanjian baru. Di mana menunjukkan pengertian kekuatan, strength sebagai pernyataan bahwa kekuatan sejati itu berasal dari Tuhan. Kalau kita bisa lihat bahwa kekuatan sejati itu berasal dari Tuhan yang ada di dalam diri kita, perlu kita sadari semua bahwa apa yang kita miliki di dalam kehidupan kita itu berasal dari Tuhan. Dan sudah sepantasnya selayaknya kita kembalikan kepada sang pemiliknya. Ada amin Bapak Saudara? Amin. Mari pagi ini dengan kesadaran penuh kita yakini bahwa kekuatan kita, apapun itu dalam kehidupan kita, itu bukan karena kekuatan fisik atau kekuatan kemampuan kita secara manusia, tapi ada kekuatan di balik itu semua. Dalam hal apapun, mari kita sadari Bapak Saudara, dan sudah sepantasnya kita kembalikan kepada pemiliknya. Ada amin? Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur buat pagi ini, bahwa kami mendapatkan kekuatan yang nyata yang daripada Engkau Tuhan, yang melekat dalam diri kami. Dan kami akan tunjukkan bahwa Engkau Allah yang kuat, Allah sumber kuat kami. Dengan sebagian apa yang kami bawa pagi ini Tuhan. Kami mau bawa persembahan kami kembalikan setiap persepuluhan kami yang merupakan milik daripada Engkau Tuhan. Sebagai bukti nyata bahwa penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang nyata, Allah yang hidup, Allah yang selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, dan kami percaya Engkau akan memberkati, menyertai apapun yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, siapkan hati kami, pikiran kami, biar kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dan segenap kekuatan kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin. Silakan memberi Bapak Saudara, persembahan bisa dibawa ke dalam kotak ke depan ataupun secara online. Baik, sekali lagi saya ucapkan mewakili senior Pastor Paulton dan Joystan dan seluruh staf pastoral yang ada di tempat ini di Gereja City Blessing Walnut. Kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah kepada kami dan juga yang berbakti online. Sama-sama kita beribadah pagi ini dan kita percaya Tuhan akan berbicara pagi ini. Haleluya. Hanya ada satu pengumuman yang akan saya sampaikan, Bapak Saudara-saudari. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang memiliki anak-anak usia sekolah minggu, Sunday School, jangan lupa setiap bulan di minggu pertamanya jangan buru-buru dibawa ke training center di Sunday School di sana Bapak Saudara. Tetapi tunggu tahan waktu, setelah praise and worship kita akan undang anak-anak untuk maju ke depan, lalu kita akan doakan, kita akan katakan berkat, kita akan utus mereka bagi generasi-generasi muda ini supaya mereka diberkati Tuhan tentunya, takut akan Tuhan, disertai Tuhan, bertumbuh jadi anak-anak yang luar biasa. Amin Bapak Saudara. Jadi jangan lupa minggu depan siapkan waktu, tahan waktu sampai praise and worship, persembahan persepuluhan dilakukan, lalu undang mereka maju ke depan supaya kita bisa doakan. Amin Bapak Saudara. Amin. Baik, sekian pengumuman yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya kita bisa saksikan pengumuman yang ada di layar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Good morning, City Blessing Church. We're so glad you're with us today. My name is Joy, and I'm here to bring you this week's Sunday announcements. First, we want to highlight a resource available on our website called Prayer Blogs. We believe in the power of prayer, and with these blogs, written by the intercessors under the guidance of our head pastor, provide vision and monthly prayer points. You can use them in your carousel,
during family time, or in your personal faith journey. Take time to pray with us by visiting cityblessing.org/prayerblog. Next, we have a few exciting events coming up over the next 2 months. First on the list, our first daughter service of the year. Save the date, Saturday, March 7th from 10 a.m. to 12 p.m. at our Walnut campus. Women and girls of City Blessing, this gathering is for you. Come for a time of refreshment, fellowship, empowerment, and encounter with the Father. There is a timely word for this season, a message of freedom and faith to equip you for the assignment at hand. It will be a powerful time of sisterhood you won't want to miss. Next, our Healing Room ministry exists to see people healed, set free, and launched into their God-given destiny by demonstrating the kingdom of God right here and right now. If you'd like to learn more and discover how you can be a part of what God is doing through this ministry, we invite you to join Healing Room 101 on March 15th. It's a great opportunity to grow, be equipped, and step into all that God has for you. Take your next step, scan the QR code to sign up and be a part of what God is doing. Lastly, calling all youth across every campus. Registration is now open for Sela Youth Conference 2026, happening April 17 to 18. Sela is a powerful time to pause, reflect, and step away from the pressures of society to seek the Lord together with your generation. This conference is open to all middle school and high school students. Early bird registration is available until the beginning of March, so be sure to sign up soon. You can register by scanning the QR code or visiting cityblessing.org/events. Alrighty, church, that's all for this week's announcements. Have an amazing Sunday service. Haleluya. Mari saudara berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Banyak hal yang kita lakukan ya saudara ya. Saya mengucap syukur sekali karena gereja kita adalah gereja yang membangun, memampukan the next generation. Amin saudara. Hari ini bukan saya yang akan membawakan firman saudara. Hari ini yang akan membawakan firman adalah Dr. Denny Hermanus. Saya tahun lalu ya, Dr. Denny menyelesaikan studi doktornya ya, doktorat dia ya, dua major ya dari dokter, 2 major. Saya bangga sekali saudara di gereja kita ini ya. Saya ingat waktu itu Pastor Paul mengatakan demikian. Sebenarnya dulu di gereja kita ini nggak ada doktor, nggak ada milioner saudara ya. Tapi kita sebagai gereja, Pastor Paul membangun mereka, memampukan mereka untuk menjadi orang-orang yang akan dipakai Tuhan sesuai dengan kemampuan talentanya mereka ya. Dr. Denny Hermanus, ada satu lagi Donnie Eng, Dr. Donnie Eng, di semua ya namanya. Denny and Rima ya, mereka ini adalah ketua Kersa leader, mereka melayani dengan setia, dengan faithful, dengan seluruh keluarganya juga melayani. Salah satu anaknya Gerrit Hermanus, dia adalah Director of Youth Ministry O2 yang tadi itu yang akan adakan Sela ya, dan juga anak-anak yang lain melayani Tuhan dengan luar biasa saudara. Dan Denny and Rima ini adalah ketua daripada pelayanan Healing Room. Ketua daripada pelayanan Healing Room yang akan mengadakan satu training di bulan Maret ini saudara. Tanggal 15 bulan Maret mengadakan training. Bagi saudara yang ingin join the training, saudara bisa join saudara ya. Saya percaya Tuhan akan berkati karena saya melihat pekerjaan dengan Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kita. Misalnya. Mari saudara kita bangkit berdiri and welcome Dr. Denny Hermanus. Silakan saudara duduk. Saya dengar ya? Bisa ya? Halo? Kurang? Oke, silakan duduk saudara. Oke. Sudah on ini. Halo,
Tes. Oke. Mari kita berdoa sambil kita fix ini ya. Kita berdoa. Ada yang ya oke, good. Sebelum berdoa sudah fix. Saudara ya, yang sebelum saya naik ke panggung atau menyampaikan firman Tuhan, ada yang saya doain sebelum datang ke sini, dan saya berdoa bahwa Tuhan menjamah kita, Roh Kudus sudah menjamah kita sebelum kita datang. Amin. Bukan pada waktu sekarang juga. Dan saya berdoa biarlah hati kita itu dibukakan pada pagi hari ini. Saya tidak sadar saya sudah hampir setahun tidak berdiri di sini. Biasanya istri saya tanya, sudah lama tidak 1 tahun, apa tidak nervous? Saya bilang, ya saya percaya Roh Kudus memimpin. Oleh sebab itu mari kita berdoa. Ini bukan pekerjaan saya tapi pekerjaan Roh Kudus. Kita berdoa, sama-sama berdoa supaya hati kita dibukakan hari ini, supaya Roh Kudus bekerja. Apa yang disampaikan itu masuk dalam hati kita. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Tuhan, kami sekali lagi Tuhan, kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa biarlah firman-Mu disampaikan Tuhan dengan jelas, dan supaya kami bisa menerima firman-Mu dan kami bisa lakukan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami tidak izinkan satu roh atau apapun yang menghalangi fokus kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kami berdoa biar firman-Mu disampaikan dan kami mengalami transformasi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Nah saudara sekalian, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, Kongki Fachai. Ya, bagi yang merayakan tahun baru ya, Chinese, nggak tahu, hampir tiap tahun saya khotbah di tahun Chinese Chinese tahun baru, nggak tahu. Oke, hari ini saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan berturut-turut 3 minggu ini tentang God Voice. Jadi tema bulan ini apa? God Voice, mendengar suara Tuhan. Tapi seluruh 1 tahun ini adalah apa yang namanya? Transformasi. Ya, transformasi itu artinya kita berubah 180 derajat. Bukan 360. Ya, kalau 360 itu balik lagi. Ya, 180. Jadi artinya kita bertolak. Sudah disampaikan ya, biasanya tuh minggu pertama dan minggu kedua, ini minggu keempat. Nah, jadi minggu keempat itu biasanya itu minggu keempat itu kesimpulannya aja ya, jadi direkap semuanya. Tapi saya nggak akan ambil kesimpulan karena nggak mungkin kita akan ambil kesimpulan dalam waktu dekat. Tapi saya ingin tambah air, kayak tambah api. Amin. Ya, supaya kita bisa lakukan firman Tuhan. Amin. Nah, judul hari ini, tema bulan ini God Voice, tapi judul hari ini namanya itu The Call to Prayer and Intercession. Ya, saya percaya doa itu penting. Ya, saya percaya doa itu penting. Ya, dan doa ini kata kuncinya itu panggilan. Artinya itu semua kita tuh dipanggil untuk berdoa. Nah, kalau saudara tahu kita semua punya talenta berbeda kan? Ada yang bisa menyanyi, bisa song leader, banyak talenta masing-masing. Tidak semua orang bisa menyanyi, ya. Betul. Tapi berdoa semua bisa. Ya. Berdoa itu bisa. Tua, muda, laki, perempuan berdoa itu bisa. Ya, itu sesuatu yang kita semua bisa lakukan. Dan berdoa itu penting. Ya, dan judulnya itu bukan cuma berdoa, tapi intercession atau bersyafaat. Berdoa bukan untuk diri kita sendiri, tapi berdoa untuk orang lain. Dan itu yang kita akan bahas hari ini. Ya, saya kasih beberapa contoh. Kenapa Tuhan Yesus pun berdoa. Tuhan Yesus berdoa. Dan salah satu contoh, saya kasih beberapa ayat yang saudara lihat bahwa Tuhan Yesus itu, dia itu Tuhan. Ya. Dia menjelma
Dikatakan dia mengosongkan dirinya menjadi manusia. Jadi dia itu manusia biasa. Dan dia itu berdoa. Tuhan Yesus pun berdoa, apalagi kita. Ya. Dan dia berdoa. Salah satu contoh itu pagi-pagi benar. Ya. Markus 1 ayat 35 dikatakan pada waktu hari masih gelap ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saya merenungkan kenapa dia harus cari tempat yang sunyi. Ya karena dia itu famous pada waktu itu. Banyak orang, muridnya aja 12. Pasti kan ada noisy kan, banyak kan. Dia perlu cari ke tempat yang sunyi. Ya kalau mungkin kita sekarang nggak perlu cari tempat yang sunyi. Di rumah kita mungkin banyak tempat yang sunyi ya. Tapi konteks pada waktu itu dia harus cari tempat yang sunyi. Dan dia berdoa. Karena dia butuh kekuatan. Dan pada waktu itu kalau saudara baca, saya suka ambil cuplikan ayatnya. Tapi kalau saudara baca Markus 1:35 dan seterusnya. Setelah itu murid-muridnya cari dia. Mana Yesus itu? Dia ketemu, dia lagi berdoa. Dan pada waktu itu Yesus berkata, mari kita pergi. Kita pergi ke tempat-tempat, ke kota-kota untuk mengabarkan Injil. Dan dia pergi ke kota-kota mengabarkan Injil dan mengusir setan-setan. Dimulai dengan berdoa. Berdoa itu sangat penting. Yesus pun berdoa pagi-pagi. Dan pada waktu itu ada cerita ada seorang bersakit kusta. Tuhan Yesus doain dan dia disembuhkan. Dimulai dengan doa. Ya. Terus Yesus pergi ke bukit. Ya. Saudara pada zaman itu nggak ada mobil. Ya. Untuk naik ke Chino Hills kita gampang naik mobil. Tapi pada waktu itu Yesus harus berjalan ke bukit. Untuk berdoa. Ya, Yesus berdoa dan semalam-malaman. Semalam-malaman. Nah, kita pernah berdoa satu malam? Mungkin nggak ada. Tapi kalau mungkin saudara yang punya, wah mau berdoa. Satu malam, semalam-malam. Karena nggak bisa tidur. Ya, berdoa. Ya, dan kenapa dia berdoa semalam-malaman? Karena dia mau memilih 12 murid. Ceritanya itu. Dia perlu berdoa. Ya semalam-malamannya. Ada contohnya lagi. Yesus berdoa di publik. Ya. Di Lukas 3:21 ada cerita, saudara tahu ceritanya. Yesus pergi ke Yohanes lagi membaptis. Dan Yesus pergi. Dan dia juga dibaptis. Tapi kalau kita ingat ceritanya. Pada waktu Yohanes membaptis. Tiba-tiba, ada Roh Kudus turun seperti burung merpati. Tapi saudara mungkin nggak baca bahwa pada waktu itu, ya saya baca ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis. Dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa. Jadi dia waktu itu berdoa juga. Pada waktu dia berdoa, Roh Kudus turun. Ya. Jadi saudara sekalian ini contoh-contoh bahwa Yesus pun berdoa, apalagi kita. Kita perlu, siapa mau berdoa? Oke. Nah ada satu juga yang ada contoh dengan yang menarik. Bahwa Yesus itu pada waktu dia naik ke surga, dia cuma bukan lagi kayak retire. No. Dia pergi ke surga, dia katakan di dalam Ibrani 7 ayat 25 dikatakan dia itu menjadi perantara bagi mereka. Saya nggak baca semuanya karena ada banyak ayat yang kita akan baca. Jadi saya singkat-singkat aja. Ini baru pendahuluan, belum khotbah. Ya. Jadi saudara sekalian, Yesus itu menjadi perantara. Perantara itu apa itu? Dia jadi juru selamat. Barang siapa percaya kepada dia, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia menjadi perantara, dia menjadi gateway. Dan saudara sekalian, bukan cuma jadi perantara, dia berdoa syafaat untuk setiap kita. Dia sampai sekarang setiap saat berdoa untuk kita, bersyafaat untuk kita. Jadi itu salah satu contoh dari kita. Bahkan satu ayat lagi dikatakan bahwa Kristus Yesus yang telah itu saudara baca dalam Roma 8:34 berbicara tentang ada orang yang Paulus katakan bahwa Yesus itu dia itu bukan mau menghakimi kita,
Tapi dia itu pembela kita, advokat kita. Dan dikatakan Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela, perantara bagi kita. Amin, saudara. Nah, satu ayat yang terakhir soal Yesus, contoh. Pada waktu di Yohanes 17, ya Yohanes 17, saudara baca Yohanes 17 itu isinya itu doa Yesus. Isinya itu semua doa Yesus. Saya ambil aja satu ayat, 16-17. Salah satu doa Yesus yang dia katakan, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Yesus berdoa buat kita. Karena ada, hal yang jahat. Kita itu di dunia ini ada musuh, ada yang jahat. Dan Yesus berdoa supaya kita itu dilindungi daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yesus berdoa bahwa kita ini bukan dari dunia. Pada waktu kita diselamatkan, kita menjadi warga kerajaan Allah. Ya, kita bukan dari dunia ini. Dan dia berdoa, biarlah Kau kuduskan, biar firman-Mu itu menguduskan. Itu doa Tuhan. Dan sampai sekarang Tuhan berdoa buat kita. Amin. Oke. Sekarang kita mulai khotbah. Ya. Nah, saya tidak akan kasih poin-poin 1, 2, 3 hari ini. Tapi saya mau, apa yang ingin saya bawakan hari ini, kira-kira itu menyangkut 3 hal ini. Karena kita kan berbicara tentang tahun ini transformasi kan. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini bukan cuma informasi. Saya nggak mau cuma kasih informasi supaya saudara tambah pengetahuan. Enggak. Kita mau terjadi transformasi. Kita berubah. Ya. Hari ini adalah perubahan. Siapa yang mau katakan amin? Amin. Oke. Dan hari ini saya mau itu kita bisa mendengar suara Tuhan juga. Dan terjadi transformasi. Bukan cuma tahu mendengar. Tapi saudara betul-betul tahu bagaimana mendengar suara Tuhan. Terjadi transformasi. Dan juga ketiga, doa saudara itu terjadi transformasi. Itu yang saya doain hari ini. Ya. Dan saya akan bahas satu hal yang boleh dikatakan Tuhan taruh dalam hati saya hari ini untuk disampaikan. Saudara dalam, saya mulai dengan ini dulu. Mulai dengan Roma 12 ayat 2. Saya nak baca ayat 1, kita bahas Roma 12 ayat 2 aja dulu. Ya, ini saya akan sedikit ulangi apa yang disampaikan Pastor Paul, Pastor Dion, dan Pastor Tom. Ya, Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pemburuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, ya, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu ada 3 tahap. Yang namanya itu baik. Baik belum tentu berkenan. Berkenan belum tentu sempurna, tapi yang terakhir ada apa? Sempurna. Ya. Tapi untuk melakukan hal itu ada 2 hal yang kita harus lakukan. Pertama dikatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kedua, berubahlah oleh pemurah. Ini namanya sebab dan akibat. Kita tidak perlu fokus dengan baik yang berkenan kepada yang sempurna. Kita fokus aja yang 2 pertama itu otomatis. Ngerti? Kalau ngerti ngangguk-ngangguk. Ya. Oke? Nggak usah fokus pada baik berkenan yang sempurna. Kita fokus pada janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Apa itu dunia? Siapa yang tahu dunia? Ada yang sudah ngangguk-ngangguk. Belum jawab sudah ngangguk. Apa itu dunia? Jawab dong. Globe. Kalau sudah lihat peta itu yang bulat itu dunia. Itu dunia. Dunia itu ada 2 arti.
Dunia itu artinya itu globe, jadi yang struktur, ya. Yang kita lihat peta, ada benua, itu namanya dunia. Ya, tapi arti dunia di dalam ayat ini itu bukan itu. Artinya itu dalam bahasa aslinya itu aion. Ya. Artinya itu era. Era itu artinya itu masa kini. Ya. Artinya itu budaya masa kini. Zaman now. Ya, itu istilahnya itu. Itu namanya itu dunia. Dan Tuhan katakan jangan jadi sama dengan zaman ini. Kenapa? Karena zaman ini digerakkan oleh kuasa jahat. Diinfluence oleh kuasa jahat. Dan Tuhan katakan jangan jadi sama dengan ini. Saya kasih contohnya. Ya, saya kasih contoh yang paling praktis. Paling praktis itu zaman itu misalnya film-film. Kalau film-film kalau kita nonton yang dimulai dengan Hollywood, kalau film-film di Hollywood kan dulu ada orang pacaran kemudian hubungan seks. Ya, itu kalau zaman dulu itu wah, kok tiba begitu ya. Tapi itu tiba Hollywood itu akhirnya orang nonton, orang pikir itu biasa. Itu namanya tren. Itu namanya era. Nah pada waktu itu sekarang itu ada banyak drama. Saudara siapa suka drama? Drama Korea, drama Chinese. Saudara melihat itu juga sama. Sudah biasa orang itu pacaran, kemudian hubungan seks. Dan akhirnya orang pikir itu biasa. Oke? Itu namanya itu era, tren. Apalagi misalnya kumpul kebo. Siapa pada lihat kerbau kumpul? Kerbau kumpul itu becek. Ya, mereka kumpul di becek. Ya. Zaman dulu itu kumpul kebo itu tabu. Tapi sekarang orang biasa gitu. Betul enggak? Karena itu tren. Oh, mereka belum mau menikah, mereka partner. Jadi itu satu tren. Dan makin lama itu makin tren itu akan makin di-influence. Dan sampai sekarang itu orang yang namanya itu LGBT, kawin, laki-laki itu biasa. Ya, itu semuanya itu zaman dunia ini. Ya, sekarang tren-trennya itu siapa yang ikut berita yang Epstein? Ya. Itu saudara, kalau saudara itu sedang dibukakan itu. Itu apa namanya itu, saudara baca di news, itu dibukakan sampai publiknya itu bisa lihat, bisa akses namanya dokumen-dokumen yang Epstein itu. Dan orang-orang, dan saya karena publik saya coba aja. Filenya saya masuk, saya lihat, saya search, saya masuk. Filenya saya lihat, saya search, misalnya Bill Gates. Saya type Bill Gates. Pada waktu itu keluar semua soal Bill Gates. Dan saya tutup. Too much. Dan Tuhan sedang bukakan hal-hal ini. Banyak orang. Dan ini Epstein itu isinya itu perdagangan seks, perdagangan anak-anak. Bahkan ada gambar-gambar mereka makan cannibal, anak-anak. Too much. Tapi Tuhan sedang bukakan. Tuhan sedang bukakan. Dan saya teringat, ini kayak yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan bahwa akhir zaman Tuhan ada 2 buku kehidupan. Ada dua buku. Buku perbuatan dan buku kehidupan. Buku perbuatan adalah setiap orang yang perkataannya, tindakannya, bahkan pikirannya itu tertulis. Dan semua akan dibukakan. Tidak ada satupun yang bisa lolos. Tapi syukur kepada kita yang sudah diselamatkan. Itu bukan lagi buku yang menakutkan. Itu buku yang menggambarkan, itu adalah buku yang kita itu diberikan
reward. Amin. Diberikan mahkota. Tapi saudara ini, waktunya kita perlu untuk berdoa. Cindy Jacob, kalau saudara mengikuti Cindy Jacob, dia berkata, Tuhan ngomong ke dia, bahwa kita perlu berdoa untuk orang-orang ini. Perlu untuk berdoa untuk keselamatan. Oke? Oke. Minuman saya mana ya? Oke. Siapa yang sudah dapat sesuatu hari ini? Ya, amin. Tapi ini bukan untuk menakutkan kita. Thank you. Bukan untuk menakutkan kita, untuk supaya kita bisa berdoa. Amin. Nah, dalam beberapa bulan ini yang saya katakan tadi, ada yang message Tuhan yang Tuhan taruh buat saya. Sehingga itu yang ingin saya bagikan hari ini. Ya, message-nya itu kira-kira waktu setelah terima kasih buat yang congratulations buat graduate. Saya kira-kira bulan lalu, tahun lalu saya graduate IT dan bulan Juni di Walden University. Terus bulan Agustus mungkin saya lulus yang satu ya tentang yang teologi. Kenapa saya ambil? Ya saya kasih background sedikit. Kenapa saya ambil ini? Karena saya mau itu, saya itu bisa. Kalau sudah tahu itu 7 gunung ya, 7 gunung. Saya salah satunya itu mau di education. Satu gunung itu saya bisa contribute, bisa influence ya. Makanya waktu saya ambil yang teologi itu supaya saya bisa bikin jurnal, bisa bikin buku dan supaya itu bisa mempengaruhi. Nah, apalagi sekarang kalau saudara belajar AI ya, ChatGPT, Grok, semuanya. Itu mereka ambilnya itu semuanya dari sumber-sumber yang seperti buku, website. Jadi kalau kita bikin suatu buku, itu dia akan grab. Ngerti? Jadi itu salah satu yang motivasi saya, yang Tuhan saya ambil itu yang namanya itu Paulus katakan, aku mau jadi sama seperti semua supaya aku bisa memenangkan, ya. Jadi kalau saya mau, karena sekarang itu kalau saya di LinkedIn saya minta connection yang orang yang PhD, yang doktor, mereka langsung accept. Karena sama gitu loh. Ya, itu motivasinya supaya ada networking, supaya kita bisa menjangkau mereka. Amin. Jadi itu motivasinya. Oleh sebab itu Tuhan bawa saya itu untuk bikin satu buku. Ya, bukunya ini yang waktu itu saya mulai tulis buku kira-kira bulan September yang lalu. Kira-kira gambarnya mirip-mirip yang background kita ini ya. Judulnya itu Restoring the Flame. Ya. Kenapa saya bikin buku ini? Ya, flame itu artinya api. Restoring the Flame. Kenapa? Karena saya lihat zaman sekarang itu banyak itu gereja-gereja itu yang sudah tidak percaya Roh Kudus lagi. Sudah mulai kayak gitu. Kenapa? Karena di-influence oleh orang-orang yang banyak pengikutnya di YouTube. Ada banyak juga jurnal-jurnal, ada banyak buku-buku yang ditulis untuk menentang karismatik dan Pentakosta atau namanya yaitu faith movement. Dan saudara baca itu orang bisa confused, mereka nggak percaya lagi. Dan saya lihat nggak banyak buku yang menulis tentang karismatik, tentang gereja, tentang Roh Kudus, nggak banyak. Nah itu yang memotivasi saya menulis buku ini supaya apa? Supaya itu yang tadi saya ngomong tadi supaya bisa mempengaruhi. Dan tujuannya itu bukan untuk kritik, untuk debat dengan mereka, tapi saya mau kasih dasar-dasar firman Tuhan. Ya. Dan buku ini bukan saya pakai ChatGPT dan jadi buku. Karena kalau ChatGPT itu lebih bagus atau Grok itu bagus untuk yang kayak science ya, kayak write everything. Tapi kalau yang berhubungan dengan spiritual, ChatGPT nggak punya Roh Kudus. Mereka nggak punya wisdom. Ya, jadi kita harus tulis sendiri dari Roh Kudus. Ya. Oke. Nah, jadi kira-kira yang ingin saya bahas hari ini itu ada yang sebagian yang bukunya belum jadi. Tapi saya akan sharing sebagian dan saya harap bisa memberkati kita. Amin. Saudara siap?
Oke. Nah, yang salah satu yang saya dapat di dalam beberapa bulan ini yaitu bahwa ada kecenderungan bahwa orang berpikir bahwa kalau dia itu sudah lahir baru, dia sudah terima Roh Kudus. That's it. Dan itu ditulis oleh orang-orang yang evangelis church, yang namanya itu kayak saudara baca bukunya Billy Graham. Saya respect Billy Graham, tapi kalau dia bahas Roh Kudus beda. Ada buku Roh Kudus yang saya baca itu beda. Saya respect Stephen Tong. Saya dari Stephen Tong, tapi dia bahas Roh Kudus beda. Dan saya research dan salah satu yang buku yang jadi pegangan saya juga itu tulisan daripada John Tessola. Ya, saya beli bukunya waktu kita ada leadership di Baltimore tentang School of Spirit. Nah, salah satu yang dia katakan bahwa memang, jadi kesimpulannya, memang bahwa kita itu pada waktu kita terima Roh Kudus, terima lahir baru, kita terima Roh Kudus. Roh Kudus itu namanya within di dalam kita yang membuat kita itu bisa produce buah roh. Jadi kita perlu, setiap kali kita dilahir baru, diselamatkan, kita ada namanya itu roh, buah roh. Tapi ada pengalaman kedua, yaitu namanya itu kita menerima power. The different. Power. Roh Kudus yang sama, tapi kita terima power. Dan ini yang banyak orang confuse. Dan ini jelas sekali, dan saya akan kasih baca ayat-ayat. Saudara baca Kisah Para Rasul, itu isinya itu semuanya penuh dengan Roh Kudus. Dan bukan sesuatu yang namanya itu, saya nggak perlu penuh Roh Kudus. Saya cukup terima lahir baru. Enggak. Tuhan katakan ya. Saya baca ayat-ayat ya. Di dalam Yohanes 16 ayat 12 dikatakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, masih banyak yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Aku mau ngomong, tapi kamu belum bisa nanggung. Terlalu banyak aku akan ngomong. Tetapi apabila ia datang, Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kita perlu Roh Kudus. Ya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kita butuh Roh Kudus. Ya. Pada waktu pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang meninggalkan Yerusalem. Ini Kisah Rasul 1 ayat 4. Sebelum Kisah Para Rasul diulang. Ya. Demikian katanya, telah kamu dengar daripada aku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah. Dan mereka taat. Saudara baca firman Tuhan, dari 5.000 orang yang ikut Yesus, hanya 120 orang yang taat, yang dengar. Yang murid, yang brothernya, sisternya, murid-muridnya, uncle-nya. Maka gunanya family itu gitu. Ya, kita perlu family. Kalau family itu saling percaya. Dan isinya itu 120 orang, tapi mereka berkumpul, mereka berdoa. Mereka bukan semua berkumpul. Mereka berdoa. Mereka menantikan. Dan pada waktu itu, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, jadi Yesus berkata bahwa memang orang pada sekarang itu orang sudah fokus memang yang namanya itu The Great Commission. Pergilah ke seluruh dunia, apa namanya? Ya, dan muridkan, ya.
Pergilah dan muridkan seluruh bangsa, ya. Tapi itu tidak pernah dikatakan bahwa tunggu sebelum kamu pergi menginjil, pergi. Tidak ditekankan bahwa kamu perlu terima kuasa dari Roh Kudus. Padahal Yesus berkata, sebelum kamu pergi, tunggu dulu, karena aku akan beri kamu kuasa. Dan ini yang harus kita makanya transformasi itu perubahan cara berpikir. Perubahan cara berpikir bahwa kita harus tahu bahwa sebelum kita pergi menginjil, kita perlu dipenuhi oleh kuasa, dunamis itu. Amin. Ya. Nah, saudara, ayat-ayat selanjutnya itu isinya itu berbicara tentang orang semua itu semuanya itu gereja mula-mula itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, ada lain. Ya. Ayat yang berikutnya. Pada waktu itu mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka namanya itu Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat dan semuanya dan pada waktu itu mereka berkata, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik. Mereka memilih diaken. Diaken itu orang yang melayani meja, yang melayani jemaat. Dan katakan, pilihlah orang-orang itu dan syaratnya apa? Syaratnya apa? Yang penuh roh dan hikmat supaya mereka mengangkat mereka tugas itu dan supaya kami sendiri dapat membesarkan pikiran dan doa dan pelayanan firman. Kalau di Manado yang diaken itu yang orang terkemuka. Siapa yang orang Manado sini? Kalau dia sudah jadi wali kota, nah dia itu calon majelis. Belum tentu dia bertobat. Kalau dia lurah, wah calon diaken. Kalau dia banyak duit, calon syamas. Syamas itu orang yang bendahara. Ya. Tapi pada gereja mula-mula, syaratnya apa? Penuh Roh Kudus. Isinya penuh Roh Kudus. Jadi itu sesuatu yang mutlak, ya. Berikutnya, nah ini Stefanus ini salah satu diaken, ya. Stefanus yang penuh dengan apa? Karunia dan kuasa mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Saudara baca sendiri kisah para rasul 6 berarti baca aja apa yang Stefanus ngomong itu dari kejadian. Ya, semuanya itu dia bisa ngomong semuanya. Dia penuh dengan hikmat. Ya, ada lagi satu-satu yang cerita yang mungkin sebagai saudara itu mungkin lupa ceritanya, tapi cerita itu luar biasa. Cerita tentang Filipus. Siapa pernah baca tentang cerita tentang Filipus? Ya, Filipus ini diaken juga, tapi dia penginjil. Jadi orang yang melayani tugas belum tentu mereka itu nggak punya power, nggak punya karunia. Mereka itu punya karunia. Dan Filipus ini, ya, dia itu pergi, saya baca aja ya. Dan setelah mereka keluar dari air, ini, latar belakangnya, dia itu menginjil yang namanya itu orang Ethiopia. Ya, pembesar lah istilahnya gitu. Di istilahnya itu di jalan, terus dia itu ketemu dengan orang itu, setelah itu dia injili dan orang Ethiopia itu bilang, oke, itu ada air. Bagaimana kita dibaptis? Ya, pada waktu mereka dibaptis, apa yang terjadi? Roh Tuhan tiba-tiba melahirkan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita, tetapi ternyata Filipus ada di Astot. Saya pernah baca cerita ini. Ya. Jadi tiba-tiba menghilang. Peng. Nah, saya percaya setiap film-film movie yang sekarang itu didasarkan dari yang ini. Ya, film superhero, Flash, itu orang baca ini sebetulnya. Ya, Gundala, siapa yang ingat Gundala? Godam. Nah, itu hilang. Tapi itu di dalam Alkitab itu. Saudara bayangkan Ameng ini lagi khotbah di sini tiba-tiba sudah pindah di Philadelphia. Dan siapa percaya itu bisa terjadi? Bisa terjadi. Amin. Itu karena orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Apalagi Saulus.
Saulus ya. Saudaraku, ini orang Ananias itu yang ngomong. Ananias itu ngomong ke Saulus. Dia katakan, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan apa? Penuh dengan Roh Kudus. Jadi saudara sekalian, saudara bisa melihat bahwa ini ya, gereja mula-mula itu adalah kayak namanya itu pattern. Ya, jadi kayak kita punya istilahnya itu gambaran. Ini sebetulnya itu yang betul yang ini. Ya. Dan Ananias itu dia dengar suara Tuhan. Kalau kita penuh Roh Kudus itu dengar suara Tuhan itu gampang. Karena Roh Kudus berbicara. Maka saya katakan saya tidak akan bahas bagaimana saudara itu mendengar suara Tuhan. Kalau saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara bisa dengar suara Tuhan. Amin. Ya. Ada lagi satu cerita.